Desa Karangtengah, sebuah permata tersembunyi di kaki Gunung Merapi, dulunya dikenal karena tanahnya yang subur dan keramahan penduduknya. Namun, kedatangan sesosok genderuwo mengerikan telah mengubah segalanya. Makhluk bertubuh besar, berbulu lebat, dan bermata merah menyala itu mulai menebar teror. Awalnya, ia hanya mengganggu ternak, namun lama-kelamaan targetnya bergeser ke manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, genderuwo itu akan muncul, menghantui warga dengan suara tawa cekikikan yang menggema dan bau amis yang menusuk hidung. Beberapa warga hilang tanpa jejak, meninggalkan ketakutan yang mendalam di hati penduduk Karangtengah. Ketegangan memuncak hingga akhirnya seorang sesepuh desa, Mbah Rejo, memberanikan diri menemui sang genderuwo. Mbah Rejo kembali dengan wajah pucat pasi dan berita yang mengguncang. Genderuwo itu menuntut tumbal. Setiap bulan, 1 nyawa harus dikorbankan agar desa terbebas dari amukannya. Keputusan ini sangat berat, namun demi kelangsungan hidup desa, warga akhirnya menyetujuinya. Sejak itu, setiap bulan purnama, sebuah ritual mengerikan digelar. Undian dilakukan dan siapapun yang namanya terpilih harus merelakan diri menjadi tumbal. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti Karangtengah. Desa yang dulu ramai kini sunyi mencekam. Anak-anak dilarang bermain di luar saat senja dan setiap keluarga hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Mereka tahu suatu hari nanti giliran mereka bisa saja tiba. Desa Karangtengah yang dulunya damai kini hidup dalam kutukan, menanti kapan kutukan itu akan berakhir ataukah mereka akan musnah ditelan kebuasan genderuwo. Di tengah keputusasaan yang melanda Karangtengah, sebuah rombongan petualang tiba. Mereka adalah sekelompok pendaki gunung profesional, dipimpin oleh seorang veteran berpengalaman bernama Ardan. Tujuan mereka adalah menaklukkan puncak Merapi melalui jalur terpencil yang belum terjamah. Sebuah jalur yang, menurut legenda setempat, merupakan wilayah kekuasaan sang genderuwo. Ardan dan timnya yang terdiri dari 4 orang lainnya, Ria, seorang ahli botani, Jaka, pemandu lokal yang berani, dan 2 bersaudara, Doni serta Eko, yang merupakan fotografer dan juru kamera, tidak terlalu menggubris cerita mistis yang beredar. Bagi mereka, itu hanya bumbu penyemangat petualangan. Mbah Rejo, sesepuh desa, dengan cemas mencoba memperingatkan Ardan. Jangan ganggu tempat itu, nak. Gunung ini dikutuk. Kalian bisa membangkitkan amarah genderuwo yang lebih dahsyat. Nasihatnya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Namun, Ardan hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai kepercayaan lokal yang menarik. Mereka bersikuku untuk melanjutkan pendakian, berpamitan dengan warga yang dipenuhi firasat buruk. Tampak dari kejauhan 5 sosok pemberani, atau mungkin lebih tepatnya kurang waspada, meniti jalan setapak yang berliku menuju lereng Gunung Merapi. Ardan dengan langkah tegap dan senyum meremehkan di bibirnya memimpin di depan. Di belakangnya mengikuti Ria dengan tas ransel berisi peralatan botani
yang tampak kontras dengan suasana mistis yang menyelimuti desa. Jaka, satu-satunya anggota tim yang merupakan penduduk lokal, berusaha menyembunyikan kegelisahannya, sesekali melirik ke arah hutan yang semakin gelap. Dua bersaudara, Doni dan Eko, berjalan berdampingan, sesekali bercanda dan merekam pemandangan dengan kamera mereka, mengabadikan setiap langkah petualangan yang mereka anggap akan mendebarkan dan penuh keindahan alam. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Mereka menikmati keindahan hutan yang masih perawan, kicauan burung yang riang, dan hawa segar pegunungan. Namun, memasuki hari kedua, suasana mulai berubah. Pepohonan tampak lebih rapat dan tua. Sinar matahari nyaris tak mampu menembus rimbunnya dedaunan, menciptakan lorong-lorong gelap yang terasa dingin dan lembab. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Desiran angin yang menyerupai bisikan, ranting patah yang terdengar seperti langkah kaki raksasa, dan sesekali lolongan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Jaka yang sedari awal merasa tidak enak hati, semakin sering memperingatkan teman-temannya untuk tetap berhati-hati dan tidak menyimpang dari jalur. Namun, Ardan dengan keyakinan seorang petualang sejati seringkali mengabaikannya, malah semakin tertarik untuk menjelajahi area-area yang tampak lebih menantang. Ria yang fokus pada tumbuh-tumbuhan langka juga beberapa kali terpisah dari rombongan, asyik dengan penelitiannya. Sementara Doni dan Eko dengan semangat dokumentasi yang tinggi seringkali berjalan agak jauh untuk mendapatkan sudut pengambilan gambar yang menarik. Malam kedua, mereka berkemah di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang tampak seperti siluet mengerikan di bawah cahaya rembulan yang samar. Saat api unggun mulai meredup, suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Tawa cekikikan pelan namun menusuk, sesekali menyapa pendengaran mereka, membuat suasana di sekitar perkemahan terasa tidak nyaman. Bau amis yang samar mulai tercium, semakin lama semakin kuat, membuat hidung mereka perih dan perut terasa mual. Jaka dengan wajah tegang membacakan doa-doa dalam bahasa Sunda, berharap agar roh-roh jahat tidak mengganggu mereka. Keesokan harinya, mereka semakin mendekati area yang disebut Gerbang Kegelapan. Hutan di sekitar mereka terasa lebih sunyi, seolah semua makhluk hidup telah menghindar dari tempat itu. Pohon-pohon tampak kering dan meranggas, tanah dipenuhi bebatuan terjal yang ditutupi lumut tebal. Udara terasa berat dan dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Bau amis yang kemarin malam tercium samar-samar, kini menyeruak kuat, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang amis dan anyir, seperti bau darah yang mengering. Saat mereka melewati celah sempit di antara dua batu besar yang menjulang tinggi, yang diyakini sebagai gerbang kegelapan, tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering dan menciptakan pusaran debu yang membuat pandangan mereka kabur. Tawa cekikikan yang tadinya pelan, kini terdengar lebih dekat dan lebih mengancam, seolah-olah suara itu berasal dari segala arah. Dalam kekacauan itu, teriakan Doni memecah keheningan. Ada sesuatu, serunya panik, menunjuk ke arah kegelapan di antara pepohonan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, suara geraman rendah dan mengerikan terdengar, disusul dengan suara benda berat yang diseret.
Eko yang berdiri tidak jauh dari Doni langsung menyalakan lampu senternya, berusaha mencari sumber suara. Namun yang mereka lihat hanyalah kegelapan pekat dan bayangan-bayangan yang menari-nari di antara pepohonan. Tiba-tiba kegelapan itu seolah bergerak. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala terlihat sekilas di antara celah pepohonan. Bau amis yang menusuk hidung semakin kuat, membuat mereka terbatuk-batuk. Teriakan histeris Doni kembali terdengar, kali ini bercampur dengan suara rintihan kesakitan yang mengerikan. Dalam kekacauan itu, Ardan dan Jaka berusaha mendekat, namun kegelapan dan rasa takut yang mencekam membuat langkah mereka berat. Ria yang berada di belakang mereka hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar ketakutan. Dalam hitungan detik, suara Doni mereda, digantikan oleh suara seretan yang semakin menjauh. Eko dengan wajah pucat pasi dan mata melebar karena ketakutan, berusaha berlari mengikuti jejak kakaknya. Namun, tiba-tiba ia tersandung akar pohon dan terjatuh. Sebelum Ardan dan Jaka sempat menolongnya, dari kegelapan muncul sepasang mata merah yang menatap Eko dengan penuh nafsu. Eko berteriak histeris, berusaha merangkak mundur, namun terlambat. Sebuah tangan besar berbulu mencengkeram kakinya, menariknya dengan kasar ke dalam kegelapan. Teriakan Eko terputus seketika, hanya menyisakan suara ranting patah dan tawa cekikikan mengerikan yang menggema di antara pepohonan. Ardan, Ria, dan Jaka yang menyaksikan kengerian itu dengan mata kepala sendiri, dilanda ketakutan yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, mereka berlari tunggang langgang menuruni gunung, meninggalkan tenda dan peralatan mereka. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, hanya berlari secepat yang mereka bisa, dihantui oleh suara tawa mengerikan dan bau amis yang terus mengikuti mereka hingga mencapai batas desa. Kedatangan mereka yang hanya bertiga dengan wajah pucat dan cerita yang mengerikan sontak membuat seluruh desa Karangtengah dilanda kepanikan. Kembalinya Ardan, Ria, dan Jaka ke Karangtengah dengan wajah pucat pasi dan cerita mengerikan tentang hilangnya Doni dan Eko sontak memicu kepanikan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabar tentang dua nyawa yang direnggut di gerbang kegelapan menyebar bagai api, mengubah ketakutan tersembunyi menjadi histeria yang meluap. Celaka, genderuwo itu murka, sarangnya diganggu, ia akan menyerang kita semua. Teriak seorang wanita, suaranya pecah diselimuti ketakutan. Kerumunan warga mulai berkumpul di balai desa. Mata mereka dipenuhi bayangan amukan makhluk besar berbulu yang kini pasti akan turun ke desa. Bau amis yang dulu hanya tercium samar setiap Jumat Kliwon, kini seolah tercium di mana-mana, menusuk indera penciuman mereka dan memperkuat rasa takut yang mencekik. Tidak butuh waktu lama bagi ketakutan itu untuk berubah menjadi kemarahan. Mata-mata penuh tuduhan kini tertuju pada Ardan dan kedua temannya. Ini semua karena kebodohan mereka, seru seorang pria paruh baya menunjuk ke arah para pendaki. Mereka telah mengganggu tempat persemayaman makhluk itu. Sekarang kita semua dalam bahaya. Desas-desus liar merebak.
beberapa warga bersumpah melihat bayangan besar melintas di batas desa. Yang lain mendengar tawa cekikikan genderuwo yang lebih keras dari biasanya, seolah mengejek penderitaan mereka. Anak-anak menangis ketakutan, bersembunyi di balik rok ibu mereka. Para orang tua mengunci pintu rumah mereka, menumpuk perabotan berat sebagai benteng, namun tahu itu tak akan cukup jika genderuwo benar-benar datang. Suara-suara tuntutan mulai menggema di balai desa, semakin lama semakin keras. Kita harus menumbalkan mereka, teriak seorang warga, suaranya dipenuhi putus asa. Mereka yang memancing amarah genderuwo, biarkan mereka yang menanggung akibatnya. Mbah Rejo, sang kepala desa, berdiri di hadapan warganya dengan wajah yang terpukul. Ia mengerti ketakutan mereka, namun ide untuk menumbalkan tamu yang tak bersalah terasa sangat berat. Ardan, Ria, dan Jaka yang tadinya datang sebagai penjelajah, kini mendapati diri mereka terperangkap dalam kemarahan penduduk yang putus asa, menjadi target kemarahan genderuwo dan juga kemarahan warga desa yang menuntut nyawa mereka sebagai penebus dosa. Di tengah kerumunan yang makin tak terkendali dan tuntutan agar para pendaki ditumbalkan, Ardan melangkah maju. Wajahnya memang masih pucat, namun di matanya terpancar secercah harapan yang berusaha ia genggam erat. Ia mengangkat tangan, mencoba menenangkan amarah warga. "Dengar dulu," serunya. Suaranya sedikit bergetar namun tegas. "Kami tahu kami salah, kami ceroboh, tapi menumbalkan kami tidak akan menyelesaikan masalah. Genderuwo itu akan tetap ada dan ketakutan ini tak akan pernah berakhir." Ardan menoleh ke arah Mbah Rejo, lalu kembali menatap kerumunan. "Saya punya kenalan, seorang kiai di sebuah padepokan terkenal. Beliau punya ilmu tinggi, ilmu agama, dan juga ilmu kebatinan. Mungkin beliau bisa membantu kita menaklukkan genderuwo ini." Sesaat, keheningan menyelimuti balai desa. Warga saling pandang, mencoba mencerna ucapan Ardan. Terdengar seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Mbah Rejo menghela napas panjang, menatap Ardan dengan tatapan penuh pertimbangan. Usulan ini memang beresiko, namun juga satu-satunya harapan yang masuk akal di tengah situasi yang kian putus asa. "Apa yang membuatmu yakin kiai ini bisa membantu?" tanya Mbah Rejo pelan, memecah keheningan. "Beliau pernah menangani kasus-kasus gaib yang jauh lebih rumit, Bah," jawab Ardan, nada suaranya makin yakin. "Beliau mengajarkan bahwa setiap makhluk, bahkan yang paling jahat sekalipun, punya kelemahan. Kita hanya perlu menemukannya." Setelah perdebatan sengit dan penuh keraguan, akhirnya Mbah Rejo memutuskan untuk mengambil resiko ini. Ia tidak punya pilihan lain. Menyerahkan para pendaki berarti mengorbankan orang tak bersalah, dan itu bukanlah jalan yang diinginkannya. "Baiklah," ucap Mbah Rejo akhirnya. Suaranya terdengar lelah namun penuh tekad. "Kita akan coba cara ini. Ardan, Jaka, kalian berdua harus pergi mencari kiai itu." "Ria, tetaplah di sini, bantu kami menjaga desa." Ardan mengangguk mantap. Jaka
meskipun masih trauma, merasakan ada harapan baru. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Gunung yang baru saja merenggut nyawa teman mereka, kini harus mereka taklukkan kembali, bukan untuk petualangan, melainkan untuk sebuah misi penyelamatan yang mungkin akan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Perjalanan Ardan dan Jaka menuju padepokan sang kiai tak kalah mendebarkan. Mereka harus menembus hutan lebat dan medan terjal dengan bayangan genderuwo yang terus menghantui pikiran Jaka. Namun, tekad untuk menyelamatkan desa Karangtengah memberikan mereka kekuatan. Setelah 3 hari perjalanan penuh tantangan, akhirnya mereka tiba di sebuah padepokan yang tersembunyi di balik perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Padepokan itu sederhana, namun memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan. Sebuah bangunan kayu tua berdiri kokoh di tengah taman yang asri, dipenuhi tanaman obat dan bunga-bungaan. Suara lantunan doa samar-samar terdengar dari dalam. Seorang santri menyambut mereka dan mengantar keduanya ke sebuah ruangan sunyi. Tempat Kiai Hasan, sang pemimpin padepokan, sedang duduk bersila di atas tikar. Kiai Hasan adalah sosok yang berwibawa, dengan sorot mata teduh namun tajam, dan jenggot putih yang terawat rapi. Aura karismatiknya langsung membuat Ardan dan Jaka merasa tenang, seolah beban berat di pundak mereka sedikit terangkat. Ardan mulai menceritakan semua yang terjadi di Karangtengah, dari awal mula teror genderuwo, keharusan menumbalkan warga, hingga insiden tragis yang menimpa Doni dan Eko di gerbang kegelapan. Ia berbicara dengan jujur, mengakui kecerobohan mereka sebagai pendaki yang tanpa sengaja telah mengusik makhluk gaib itu. Jaka yang duduk di sampingnya sesekali menambahkan detail. Suaranya masih bergetar ketika mengingat adegan mengerikan hilangnya kedua saudaranya. Kiai Hasan mendengarkan dengan saksama, sesekali memejamkan mata, seolah menyerap setiap kata yang diucapkan. Tidak ada nada menghakimi dalam ekspresinya, hanya empati yang mendalam. Kami tahu kami bodoh, Kiai, ucap Ardan pada akhirnya. Suaranya tercekat. Warga desa menyalahkan kami, dan mereka bahkan ingin kami dijadikan tumbal. Tapi kami yakin Kiai adalah satu-satunya harapan kami untuk menaklukkan makhluk itu dan mengakhiri penderitaan Karangtengah. Kiai Hasan membuka matanya perlahan. Nak Ardan, Nak Jaka, katanya dengan suara yang tenang dan berwibawa. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Teror genderuwo di Karangtengah memang sudah berlangsung lama, namun amarahnya kini memuncak karena tempatnya terusik. Kalian memang telah membuat kesalahan, namun niat kalian untuk mencari solusi adalah sebuah kebaikan. Genderuwo itu bukan sekedar makhluk biasa. Ia adalah entitas yang terikat pada sebuah perjanjian lama, sebuah kekuatan yang menjaga keseimbangan di gunung itu, namun telah menyimpang dan menjadi jahat. Untuk menaklukkannya, tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan batin dan spiritual. Kiai Hasan kemudian menghela napas panjang.
Baiklah, saya akan membantu kalian. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan desa, tapi juga tentang mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Mendengar pernyataan itu, Ardan dan Jaka merasa lega luar biasa. Harapan baru kini menyala terang di hati mereka. Namun, mereka tahu perjalanan untuk mengalahkan Genderuwo dan mengembalikan kedamaian Karangtengah baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Beberapa hari kemudian, ketegangan di desa Karangtengah memuncak. Warga terus bersembunyi di balik pintu yang terkunci, diselimuti ketakutan akan amukan Genderuwo yang bisa terjadi kapan saja. Namun, secercah harapan muncul saat Ardan dan Jaka kembali, kali ini tidak sendiri. Bersama mereka, melangkah dengan tenang dan berwibawa adalah Kiai Hasan. Kedatangan Kiai Hasan membawa aura kedamaian yang aneh ke tengah desa yang panik. Matanya yang teduh menyapu kerumunan warga yang mengintip dari balik jendela, seolah menenangkan badai di hati mereka. Ardan dan Jaka segera membawa Kiai Hasan menghadap Mbah Rejo di balai desa. Assalamualaikum, Mbah Rejo. Sapa Kiai Hasan, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Saya Hasan dari Padepokan Nur Ilahi. Ardan dan Jaka sudah menceritakan perihal penderitaan Karangtengah ini. Mbah Rejo segera menyambutnya dengan hormat. Waalaikumsalam, Kiai. Syukurlah Kiai mau datang. Kami sudah diambang keputusasaan. Ucap Mbah Rejo, air mata menetes di pelupuk matanya yang keriput. Ia menjelaskan kembali kondisi desa yang mencekam, amukan Genderuwo yang semakin menjadi, dan tuntutan warga yang ingin menumbalkan para pendaki. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Jangan khawatir, Mbah. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Dengan izin Allah, kita akan mencari tahu mengapa Genderuwo ini menjadi demikian buas dan bagaimana mengembalikan kedamaian di sini. Setelah berbincang panjang lebar dengan Mbah Rejo dan mendengarkan kesaksian beberapa sesepuh desa lainnya, Kiai Hasan mulai menyusun rencana. Ia meminta agar seluruh warga berkumpul di balai desa setelah maghrib. Saat malam tiba, balai desa dipenuhi warga. Kiai Hasan berdiri di depan, didampingi Mbah Rejo, Ardan, Ria, dan Jaka. Saudaraku sekalian, Kiai Hasan memulai, suaranya mengisi ruangan. Genderuwo ini tidak akan bisa kita kalahkan hanya dengan ketakutan atau kekuatan fisik. Kita harus melawan dengan keyakinan, kesabaran, dan juga persiapan spiritual yang matang. Kiai Hasan menjelaskan bahwa Genderuwo yang mereka hadapi bukanlah sembarang makhluk. Ia adalah entitas yang terikat kuat dengan energi negatif di gunung, dan kemarahannya kini semakin memuncak karena keseimbangan alam telah terganggu. Kita tidak akan menyerang membabi buta. Kita akan mencari kelemahan inti makhluk ini dan mencoba mengembalikannya ke tempat seharusnya.
atau jika tidak memungkinkan, mengusirnya secara permanen. Wajah-wajah warga Karangtengah masih terlihat tegang, namun ada sedikit harapan yang mulai menyala di mata mereka. Kedatangan Kiai Hasan dan rencana yang tersusun rapi memberikan mereka keyakinan bahwa mungkin, hanya mungkin, kutukan genderuwo ini bisa diakhiri. Kini, semua persiapan telah dilakukan. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai di jantung kegelapan Gunung Merapi. Pagi buta menyelimuti desa Karangtengah, membawa serta ketegangan yang pekat. Dengan bekal tekad dan doa, Kiai Hasan bersama Ardan dan Jaka memulai perjalanan mereka menuju gerbang kegelapan. Ria tetap di desa, membantu warga melakukan doa dan persiapan spiritual sesuai arahan Kiai. Kiai Hasan berjalan di depan dengan tasbih yang tak henti berputar di tangannya, memancarkan aura ketenangan yang menular. Ardan dan Jaka mengikuti di belakang, membawa perlengkapan seadanya. Mata mereka waspada mengamati sekeliling. Jalur pendakian yang mereka pilih adalah yang paling terpencil, melewati hutan yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Pohon-pohon menjulang tinggi, dahan-dahannya saling terkait, membentuk kanopi tebal yang hampir tidak membiarkan sinar matahari menembus. Udara terasa dingin dan lembab, diselingi bau lumut basah dan bau amis yang samar, tanda kehadiran yang tak diinginkan. Hambatan pertama datang saat mereka memasuki area yang makin dalam. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan tak berwujud yang seolah memanggil nama mereka dari balik pepohonan. Tawa cekikikan samar yang diikuti suara ranting patah, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di kegelapan. Itu genderuwo, Kiai, bisik Jaka, tubuhnya merinding. Ia tidak suka ada yang memasuki wilayahnya. Kiai Hasan hanya mengangguk, melafalkan doa-doa pelan yang membuat Ardan dan Jaka merasa sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Mereka tiba di sebuah jalur sempit yang diapit tebing curam di satu sisi dan jurang dalam di sisi lain. Tepat di tengah jalur tergeletak bangkai kera besar yang sudah membusuk. Di kerumun lalat hijau, baunya menusuk hidung. Namun yang paling mengerikan adalah bekas cakar raksasa di tubuh kera itu, terlalu besar untuk hewan buas biasa. Ini peringatan, ucap Kiai Hasan dengan nada datar, namun matanya menunjukkan kewaspadaan tinggi. Tak jauh dari situ, mereka menemukan pohon tumbang raksasa yang melintang di jalur. Akar-akarnya tercabut dari tanah, seolah ditarik paksa oleh kekuatan yang luar biasa. Di kulit pohon terlihat guratan-guratan panjang dan dalam, seperti bekas cakaran kuku yang sangat tajam. mungkin ini bekas amukan dia saat kita masuk. Gumam Ardan, membayangkan kekuatan mengerikan yang bisa menumbangkan pohon sebesar itu. Saat matahari mulai condong ke barat, bayangan gelap mulai memanjang, membuat hutan makin mencekam. Bau amis yang tadi samar, kini semakin kuat, bercampur dengan bau anyir yang tak sedap. Mereka tahu
mereka semakin dekat dengan sarang genderuwo. Tiba-tiba, dari balik semak belukar yang lebat, terdengar suara lolongan panjang yang menggetarkan, disusul tawa cekikikan yang menggema. Kali ini terdengar sangat dekat. Ardan refleks meraih parang yang tergantung di pinggangnya, sementara Jaka sudah gemetar ketakutan. Jangan panik. Ucap Kiai Hasan tenang. Ia mengangkat tongkat kayunya ke depan. Ia tahu kita datang. Tiba-tiba sesuatu melesat cepat di antara pepohonan. Kilatan hitam besar terlihat sekilas, disusul suara hantaman keras di sebuah pohon besar di dekat mereka. Dahan pohon itu patah, menimpa tanah dengan suara berdebum. Jaka nyaris berteriak, namun Ardan buru-buru membekap mulutnya. Ia bermain-main dengan kita. Bisik Kiai Hasan, matanya menatap tajam ke dalam kegelapan. Ini baru permulaan. Perjalanan mereka semakin diwarnai ketegangan. Setiap suara angin, setiap bayangan yang melintas, dan setiap hembusan bau amis membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu mata genderuwo sedang mengawasi mereka dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk meneror dan mungkin menyerang. Kini mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari gerbang kegelapan, tempat Bayu, Doni, dan Eko menghilang. Bau amis dan anyir semakin pekat saat Kiai Hasan, Ardan, dan Jaka akhirnya tiba di gerbang kegelapan. Lokasi itu benar-benar sesuai namanya. Dua tebing batu raksasa menjulang tinggi, membentuk celah sempit yang gelap gulita, seolah gerbang menuju dimensi lain. Udara di sana terasa dingin menusuk, dipenuhi energi negatif yang pekat. Hutan di sekitar gerbang tampak mati, ranting-ranting kering mencakar langit, dan tidak ada satupun suara binatang terdengar. Kesunyian itu lebih menakutkan daripada deru badai. Saat mereka melangkah masuk, tiba-tiba suara geraman berat dan dalam terdengar, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Dari dalam kegelapan celah, dua mata merah muncul, memancarkan aura permusuhan yang luar biasa. Sosok itu perlahan memperlihatkan dirinya, genderuwo. Tubuhnya begitu besar, diselimuti bulu lebat berwarna hitam legam. Otot-ototnya menonjol dan kuku-kukunya tampak panjang serta tajam seperti belati. Tawa cekikikan mengerikan mengiringi kemunculannya, disusul hembusan nafas berbau busuk yang membuat Ardan dan Jaka nyaris muntah. Kau berani datang, manusia. Suara genderuwo menggelegar, bergema di antara tebing. Kau mengganggu tidurku, mengusik sarangku. Akan kubuat kau menyesal. Kiai Hasan melangkah maju, tongkat kayunya digenggam erat. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan tekad baja. Aku datang bukan untuk mengganggu makhluk. Aku datang untuk mengembalikan keseimbangan yang telah kau rusak. Penderitaan desa Karangtengah harus berakhir. Genderuwo itu tertawa mengejek, suaranya membuat telinga sakit. Keseimbangan, kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku adalah penjaga gunung ini, dan kalian manusia yang mengganggu perjalanan
Dengan raungan marah, genderuwo itu menyerang. Tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan tak terduga. Kiai Hasan dengan sigap melompat mundur, menghindari sabetan kuku tajam genderuwo yang menghantam batu di belakangnya hingga pecah berkeping-keping. Ardan dan Jaka terpaku, ketakutan melihat kekuatan dahsyat makhluk itu. Pertarungan sengit pun pecah. Kiai Hasan melafalkan doa-doa dan ayat-ayat suci, memancarkan cahaya hijau samar dari telapak tangannya yang ia arahkan ke genderuwo. Setiap kali cahaya itu menyentuh tubuh genderuwo, makhluk itu menggeram kesakitan, namun amarahnya semakin memuncak. Genderuwo balas menyerang dengan membabi buta, melancarkan pukulan-pukulan kuat dan cakaran mematikan. Kiai Hasan dengan kelincahan yang mengejutkan untuk usianya terus menghindar dan membalas dengan pukulan energi. Sesekali ia memukul tubuh genderuwo dengan tongkatnya, menciptakan percikan energi. Namun makhluk itu terlalu kuat. Dalam satu gerakan cepat, genderuwo itu berhasil menerobos pertahanan Kiai Hasan. Kuku tajamnya menyabet ke arah lengan Kiai. Kiai Hasan sempat mengelak, namun sabetan itu tetap mengenai lengannya. Darah segar mengucur dari luka cakaran yang panjang dan dalam, membasahi jubah putih Kiai. Rasa sakit yang luar biasa melintas di wajah Kiai, namun ia tetap teguh berdiri. Melihat Kiai Hasan terluka, Ardan dan Jaka berteriak panik. Genderuwo itu tertawa puas, seolah merasa di atas angin. Sudah kubilang manusia, tak ada yang bisa melawanku di tempat ini, raungnya. Namun Kiai Hasan hanya menarik nafas dalam, memejamkan mata sejenak. Saat ia membukanya, ada kilatan tekad yang lebih kuat. Ia tahu pertarungan ini belum berakhir. Kekuatan spiritual dan keberaniannya akan diuji sampai batas terakhir. Sementara itu, Desa Karangtengah bergantung sepenuhnya pada keberhasilan Kiai Hasan dalam menaklukkan genderuwo ini, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya. Darah segar mengucur dari lengan Kiai Hasan. Namun luka itu tak sedikit pun menggoyahkan tekadnya. Mata Kiai Hasan memancarkan cahaya yang lebih terang, bukan dari kemarahan, melainkan dari keyakinan yang mendalam. Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, melafalkan ayat-ayat suci dengan suara yang kini terdengar menggema, penuh kekuatan yang tak kasat mata. Genderuwo itu meraung marah, menyerbu kembali. Namun kali ini ada yang berbeda. Setiap kali genderuwo itu menyerang, Kiai Hasan tidak hanya menghindar, melainkan memancarkan energi spiritual yang menghantam tubuh raksasa itu. Cahaya putih kebiruan keluar dari tongkat Kiai, membentuk perisai tak terlihat yang menahan setiap sabetan kuku tajam genderuwo. Makhluk itu semakin mengerang kesakitan. Bulunya tampak gosong di beberapa bagian, dan tawa mengejeknya berubah menjadi rintihan frustrasi. Kau terikat oleh keserakahan dan amarah. Lepaskan ikatanmu, makhluk. Seru Kiai Hasan, suaranya menggelegar beradu dengan raungan genderuwo.
genderuwo itu mencoba untuk mengalahkan Kiai Hasan dengan kekuatan brutal. Ia menerjang, mencoba mencabik-cabik Kiai. Namun Kiai Hasan dengan lincah berkelit sambil terus melafalkan doa. Perlahan tanah di sekitar mereka bergetar dan dari dalam saku jubahnya Kiai Hasan mengeluarkan segenggam garam yang telah diberkahi. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan garam itu ke arah genderuwo. Saat butiran garam menyentuh kulit hitam genderuwo, makhluk itu menjerit kesakitan yang luar biasa, seolah terbakar. Tubuhnya yang besar mulai mengepulkan asap hitam dan bau busuk yang sangat menyengat memenuhi udara. Genderuwo itu terpental mundur, tubuhnya menggeliat-geliat kesakitan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kiai Hasan melompat maju. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menancapkan tongkatnya tepat di jantung kegelapan yang menyelimuti genderuwo di tengah dadanya. Cahaya putih terang menyembur dari tongkat, menusuk ke dalam tubuh makhluk itu. Genderuwo meraung hebat, tubuhnya berkedip-kedip, membesar lalu mengecil, seolah energinya terkuras. Raungan itu perlahan mereda, disusul suara desisan panjang, hingga akhirnya tubuh raksasa genderuwo itu menghilang, lenyap ditelan kegelapan gerbang kegelapan. Hanya tersisa bau belerang yang samar dan keheningan yang menakutkan. Setelah genderuwo menghilang, suasana di gerbang kegelapan berubah drastis. Udara terasa lebih ringan meskipun dingin. Kiai Hasan dengan napas terengah-engah dan luka di lengan menoleh ke arah Ardan dan Jaka. Sudah selesai, Ucapnya pelan. Ardan yang masih terkejut dengan pertarungan barusan perlahan mulai mencari. Ada naluri yang mendorongnya untuk menemukan Doni dan Eko. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dalam ke celah gerbang kegelapan yang kini terasa tidak seseram sebelumnya. Jaka mengikutinya dengan cemas. Tak jauh dari tempat mereka bertarung tadi, di balik bebatuan besar yang ditutupi lumut, Ardan menemukan sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Tergeletak di tanah yang lembab, dalam kondisi yang sangat mengenaskan, adalah jasad Doni dan Eko. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka penuh luka cakaran dalam yang telah mengering, dan mata mereka terbuka lebar, memancarkan kengerian terakhir yang mereka rasakan. Pakaian mereka compang-camping, seolah dirobek-robek oleh kekuatan yang brutal. Pemandangan itu begitu tragis, membuktikan betapa kejamnya makhluk yang baru saja mereka lawan. Ardan berlutut di samping jasad temannya. Air mata menetes di pipinya. Rasa bersalah dan duka yang mendalam membanjiri hatinya. Jaka juga ikut menangis, tak menyangka dua saudaranya akan berakhir sebegini tragis. Kiai Hasan mendekat, mengusap bahu Ardan dengan lembut. mereka telah berpulang, Nak. Mari kita doakan agar mereka tenang di sisinya. Dengan bantuan Kiai Hasan, jasad Doni dan Eko berhasil dibawa kembali ke desa Karangtengah. Tangis duka menyelimuti desa
saat warga mengetahui nasib kedua pendaki itu. Namun, di tengah kesedihan itu, ada pula rasa lega yang luar biasa. Kiai Hasan menjelaskan bahwa genderuwo telah dikalahkan dan teror di gerbang kegelapan telah berakhir. Sejak hari itu, kehidupan di Karangtengah perlahan mulai normal kembali. Anak-anak kembali bermain di luar saat senja. Tawa riang kembali terdengar dan bau amis yang dulu menghantui kini lenyap. Meskipun duka atas hilangnya Doni dan Eko akan selalu membekas, warga Karangtengah kini bisa hidup tanpa bayang-bayang ketakutan dan tumbal yang mengerikan. Mereka berterima kasih tiada henti kepada Kiai Hasan, Ardan dan Jaka yang telah mempertaruhkan nyawa demi mengakhiri kutukan yang selama ini mencengkeram desa mereka. Desa Karangtengah akhirnya menemukan kedamaiannya, meskipun dengan sebuah kenangan pahit tentang pengorbanan yang harus dibayar.